Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bu Retno Listiarti yang merupakan pemerhati pendidikan. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Dwaji, Kabar Reskrim Polri tahun 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Baik, selanjutnya juga ada Prof. Suparji Ahmad yang merupakan ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Prof. Suparji. Malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan langsung ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan konferensi pers dari Polda Metro Jaya. Apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan F ini sebagai anak berkonflik dengan hukum, Anda setuju? Oke, jadi pertama kita ucapkan dulu selamat ya, karena dalam waktu dekat ini bisa terungkap. Kemudian walaupun ini kejadian yang memprihatinkan, orang Indonesia itu nggak ada ruginya. Untung nggak ada korban nyawa gitu, selalu beruntung ya. Ada untungnya ya? Ya, dari sini kita bisa memetik hikmah dari kejadian ini ya. Pertama, dia ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Betul. Berarti kan itu kalau orang dewasa tersangka. Nah, apakah proses ini akan sampai ke pengadilan atau tidak, kita lihat nanti, tentunya banyak pertimbangan. Tentunya dari sini, dengan ditetapkannya dia anak berkonflik dengan hukum dengan sejumlah pasal tadi, ini masalah belum selesai sebenarnya. Kenapa belum selesai? Karena ya memang diumumkan oleh Polri dia sendiri pelakunya ya. Tetapi kalau menurut saya, tadi diskusi di luar sama Bu Retno, ini bukan sendiri. Bukan sendirinya apa? Harus diungkap dari mana dia mendapatkan bahan itu. Itu tidak dijual di sembarang tempat. Misalnya dibeli lewat online, itu pun bisa dilacak di mana. Terus peledaknya di mana, detonatornya di mana, kemudian membeli remote-nya di mana. Seandainya dia mendapatkan itu, ada orang lain yang melatih, maka yang melatih siapa? Analisa Anda ini mengarah pada barangkali ada suatu jaringan yang menyusup ke anak-anak atau bagaimana Pak Susno? Kalau mungkin jaringan itu bisa jadi, tapi kecil kemungkinan. Tetapi apapun juga harus diungkap ya, supaya ini menjadi pelajaran bagi sekolah di seluruh Indonesia. Artinya orang yang bermasalah dengan teman sekolah atau bermasalah di rumah, pelampiasannya itu sangat berbahaya. Bukan lagi misalnya bullying dengan berantem atau bullying dengan mengambil barang, mencelakakan, tetapi sudah sampai ke tingkat bahan peledak. Jadi bukan main-main ini, udah sampai situ. Nah, orang-orang seperti ini dan kejadian seperti ini, kalau kita tidak segera tangani, ini akan menjalar ke tempat lain. Apalagi di senjata apinya ada tulisan seperti di luar negeri. Nah, juga pelajaran juga untuk sekolah dan untuk aparat keamanan. Kok bisa lolos? Dia masuk ke sekolah bawa senjata panjang, walaupun itu kan senjata mainan. Tapi kok tidak terdetek oleh sekolah? Padahal itu terdetek oleh CCTV. Kemudian membawa tas. Kemudian saat dia meletakkan bom-bom itu di beberapa tempat, di mana pengamanan sekolah, baik itu oleh OSIS maupun oleh Satpam security-nya gitu kan. Kok bisa begitu? Kan meledaknya pada jam setelah selesai khotbah mau itu kan. Berarti sebelum itu dia sudah bagi-bagikan itu kan. Berarti sudah seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pihak sekolah begitu ya Pak Susno ya. Baik, saya kita langsung tanya ke Bu Retno begitu ya. Kalau dari Pak Susno tadi melihat ada semacam kelalaian dari pihak sekolah, apakah kalau Anda melihat ini kerap sekali terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, artinya ini sebagai salah satu sampel bahwa memang sebegitu lengahnya sekolah dengan apa yang kemudian ini terjadi di dalam, termasuk barang-barang yang dibawa siswa? Iya, sebenarnya kan kasus misalnya dengan korban sebanyak ini yang dilakukan seperti ini, memang ini kan kejadian pertama ya. Tapi apapun kan berarti betul ada kelengahan ya. Kelengahan tadi kan dia tuh kalau memang dia tadi melakukan sendiri, ada proses banyak banget yang sebenarnya dia lakukan. Mulai meletakkan, membawa, kemudian memastikan dan lain-lain. Dan itu tidak terlihat gitu. Misalnya dalam CCTV. Kalaupun tertangkap CCTV ternyata nggak ada yang ngeliatin CCTV-nya juga kan. Sehingga kemudian juga tidak bisa mengantisipasi. Yang kedua sebenarnya kalau kita berbicara tentang tadi ya fisik soal keamanan tadi. Maka sebenarnya kalau betul dia adalah
korban bullying juga, itu juga bentuk sekolah tidak aman. Jadi artinya sekolah aman itu adalah programnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan untuk membangun sekolah aman tuh sudah dibangun namanya Permendikbudristek 46 tahun 2023 regulasinya. Dan di situ sebenarnya bagi para korban atau saksi bullying, dia boleh ngadu. Karena di situ diwajibkan bikin kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduan tuh nggak boleh tunggal juga. Terus kanal pengaduan tuh nggak boleh ruangan, tapi bentuk online. Gitu. Nah, ketika bentuk online, orang merasa aman ketika harus mengadu. Nah, ini kan berarti juga tidak ada. Lalu kemudian tim PPK. Jadi di dalam Permendikbud ada namanya tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, dia mau dilaporkan ataupun enggak, tapi tahu bahwa ada indikasi bully, itu juga harus segera diselesaikan. Nah, lalu terkait dengan kasus ini, saya juga agak menyayangkan juga kalau kemudian terlalu dini mengatakan ini sendiri tidak ada keterlibatan dan lain-lain gitu. Menurut artinya saya ada dugaan juga. Betul, harusnya itu didalami gitu ya, dari mana tadi bahan peledak, kemudian banyak benda yang, dan apakah betul bikin hanya dengan tutorial YouTube dan lain-lain gitu. Nah, ini kan yang kemudian tampaknya seperti terputus dan belum terungkap. Padahal ini penting. Khawatirnya gitu ya ada ini juga menyebar, dicontoh menjadi inspirasi anak-anak yang lain, atau ini sudah menyebar juga nih misalnya teror-teror begini gitu, bagaimana mengajak-ajak teror, atau sekarang ada yang terinspirasi nih, karena ini kan luar biasa ya pemberitaannya, dan anak-anak yang kemudian punya luka-luka batin bisa saja melakukan tindakan ekstrim seperti ini. Ada trigger ya? Betul, jadi menurut saya ini harusnya menjadi alarm, justru harusnya lebih kuat lagi dalam mendalami sehingga kita bisa cegah ke depannya. Oke, baik. Saya ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, sebenarnya secara sistem hukum di Indonesia, apa yang seharusnya dilakukan? Kalau tadi memang pihak kepolisian menemukan betul ada tindakan pidana yang dilakukan oleh sang anak, tapi di sisi lain juga ada indikasi perundungan. Artinya dia juga sebagai korban, Prof, di sini. Iya, pertama bahwa memang secara faktual bahwa sudah ada penetapan anak berkonflik dengan hukum dan dengan kata lain tersangka kan, yang menimbulkan misteri kan bahwa ini kan tindak pidana umum saja, yang kemudian sebetulnya ada spekulasi apakah ada tindak pidana terorisme kan, yang kemudian kalau terorisme salah satunya kan bagaimana ada jaringan, mengingat ini tidak ada jaringan maka dianggap sebagai tindak pidana umum, tetapi kan menimbulkan sebuah pertanyaan gitu bahwa apakah bisa berdiri tunggal kan terhadap peristiwa tadi itu. Maka menurut saya perlu didalami ya tentang keterkaitan siapa yang menyuruh atau kemudian ada siapa yang menganjurkan, bahwa ini menurut saya kan pelakunya itu kalau hanya sendirian rasa-rasanya masih menimbulkan keganjilan, dan kemudian asumsi bahwa alasannya tidak tempat curhat dan sebagainya, menurut saya kan sesuatu yang masih menimbulkan pertanyaan. Dan yang kedua juga penting adalah bahwa kalau benar ya asumsinya adalah korban perundungan, maka pertanyaan besar kan bagaimana pertanggungjawaban sekolah kan terhadap peristiwa-peristiwa tadi itu. Kalau kembali lagi ke pengawasan gitu ya. Pengawasan yang sangat lemah ini, jangan sampai kemudian ini terjadi tempat-tempat yang lain, ada langkah-langkah preventif yang kemudian langkah-langkah penindakan yang kuat kan, karena apapun alasannya anaknya adalah masa depan bangsa. Maka untuk itu kalau ini asumsinya ada sebuah perundungan perlu diungkap gitu. Betul nggak terjadi perundungan di sekolah tadi itu, ada pertanggungjawaban hukum sehingga tidak terputus kepada hanya pelakunya saja. Dan yang ketiga menurut saya bahwa ada perlu pendalaman lebih jauh lagi gitu ya. Jangan sampai ini kita mengatakan ini adalah suatu tindak pidana umum, ternyata ada jaringan yang memperalat gitu, memperalat sekolah gitu, memperalat anak-anak gitu. Ini kalau kemudian dikatakan bahwa kemudian kita cukup puas ini tindak pidana umum saja, tidak ada tindak pidana terorisme, karena kemudian tidak ada jaringan dan sebagainya, meskipun masih perlu pendalaman, nanti kita malah lengah gitu loh. Baik, malah Prof. Kita abai gitu loh. Ternyata ada jaringan, bahaya ini menurut saya. Gitu. Katakanlah memang polisian masih memerlukan pendalaman berkaitan dengan kasus ini ya, adanya keterlibatan dari pihak lain. Tapi kalau kita menggunakan data dari polisi saat ini, anak ini memang sudah dalam tanda kutip merugikan teman-temannya karena memang sudah memakan korban jiwa, melakukan tindak pidana, begitu ya, sementara ia masih di bawah umur. Nanti prosesnya akan dilakukan sebagai tersangka, layaknya tersangka dewasakah, atau memang ada secara khusus anak-anak peradilannya? Ada peradilan khusus anak, sistem peradilan pidana anak secara khusus yang tentunya ya bisa tertutup dan sebagainya, ada hukum acaranya lah itu yang kemudian maka istilahnya kan berbeda, bukan istilah tersangka, anak berkonflik dengan hukum kan, anak berhadapan dengan hukum. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin nggak sih itu kemudian didiversikan gitu loh, mungkin nggak dia rehabilitasi kepada yang bersangkutan mengingat masa depannya, meskipun memang ada syarat-syarat tertentu kan, bahwa kalau ini tindak pidana kan menimbulkan
guncangan, menimbulkan gangguan yang bersifat umum sehingga pendekatan diversi mungkin agak berat, tetapi perlu dipertimbangkan tentang masa depan kepada yang bersangkutan. Seandainya ini dilimpahkan ke pengadilan, maka perlu ada kekhususan persidangan sebagaimana yang terjadi selama ini. Yang penting adalah masa depan anaknya ini kemudian terjaga, bahwa perlu ditelusuri juga sebetulnya ini korban atau kemudian pelaku, sehingga kemudian perlu diperhatikan bagaimana menyelamatkan kepada yang bersangkutan itu kan. Oke, baik. Pak Susno, kalau memang sudah seperti ini kenyataannya begitu ya, anak berkonflik dengan hukum, apa langkah-langkah yang seharusnya diperhatikan oleh pihak kepolisian dalam memproses ini? Pertama, cara pemrosesannya sebagaimana dikatakan Profesor Pardi tadi, berbeda dengan orang dewasa ya. Penyebutannya pun anak berkonflik dengan hukum. Cara pemeriksaannya pun sudah ada aturannya. Tempat pemeriksaan dan sebagainya, siapa yang meriksa, pakaian yang memeriksa dan sebagainya. Demikian juga sampai ke proses persidangannya pun juga berbeda. Nah, tetapi apakah ini nanti, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Profesor tadi, apakah cukup hanya sidang, kemudian nanti penjatuhan hukumannya percobaan, ataukah tidak sidang dan sebagainya, ini perlu pertimbangan yang lebih matang ya, karena dia anak-anak, masa depannya bagaimana. Nah, untuk tahu pertimbangan lebih matang, kita harus bisa mengungkap masalah ini apa sih sebenarnya. Apakah betul karena broken home? Apakah betul ini disebabkan karena dibullying oleh teman-temannya? Kalau memang itu dibullying oleh teman-temannya, sebagaimana Profesor katakan tadi dan Bu Retno katakan, ini harus diungkap. Siapa yang ngebully dia? Dan ini PR sekolah. Karena ngebully itu tidak mungkin si anak ini setelah berada di rumah. Pasti pada saat dia berada di sekolah. Berarti sekolah ini kebobolan. Nah, kenapa kok ada anak lain bisa dibullying sampai sedemikian kerasnya, sampai mempengaruhi kejiwaannya, sampai dia memutuskan untuk melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dengan bom yang sebanyak itu. Dan sampai dia belajar cara membuat bom gitu. Nah, ini tidak main-main ini. Ini PR besar bagi, ya memang kejadiannya SMA 72 Jakarta, tapi untuk seluruh Indonesia. Ini pelajaran sangat bagus. Baik, Bu Retno, kalau memang ada kelengahan seperti yang kita bahas ini ya terhadap pihak sekolah, apakah fair jika kita melimpahkannya terhadap sekolah saja? Sementara kalau kita ketahui bullying atau perundungan biasanya terjadi tidak terang-terangan tentunya ya. Apalagi kalau siswa laki-laki dibully, ini kalau misalnya melapor ke sekolah, ke orang tuanya, ini justru akan mengalami hal yang lebih dahsyat lagi gitu. Sehingga mereka lebih baik keep silent aja. Ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan pernyataan-pernyataan dia bully itu kan justru komentar dari teman-temannya ya di media sosial ketika peristiwa baru beberapa jam lalu menjadi berita, dan di situ sebenarnya kalau kita telusuri teman-temannya sendiri yang ngomong kan. Nah, artinya teman-temannya kan bisa menjadi saksi, artinya bisa ditelusuri. Termasuk kata-kata misalnya dia ketika masuk udah jadi pendiam, bisa jadi pembuliannya tuh bahkan sebelum sekolah di situ, itu mungkin saja. Nah, tetapi ini tidak pernah diatasi, jadi diabaikan gitu ya. Padahal kalau bully itu kan berulang. Nah, lalu biasa ada relasi kuasa, pelakunya tuh relasi kuasanya lebih tinggi daripada korban. Nah, berarti dalam hal ini itu yang kemudian tadi harus ditelusuri. Nah, kalau menggunakan Permendikbudristek 46, sebenarnya sekolah yang abai atau sekolah tahu tapi membiarkan, lalu atau menganggap bully ini bercanda pada sangat berbeda. Nah, lalu kemudian terjadi dampak-dampak. Nah, itu sebenarnya sekolah bisa diberi sanksi gitu. Jadi ada aturan sanksi bahkan di dalam permen ini. Jadi nggak boleh diabaikan karena sekolah itu harus zero dari kekerasan kan. Nah, sekarang kalau kemudian anak ini misalnya sebelumnya, berarti luka batinnya kan udah lama. Nah, jadi luka batinnya bertumpuk-tumpuk itu kemudian. Nah, ini saya tertarik juga dengan pernyataan bahwa ini disuruh ya, ada yang menyuruh atau kemudian atas kehendak dia karena luka batinnya. Nah, kalau kemudian misalnya dia memang betul jadi korban bully, lalu dia punya luka batin tapi nggak sembuh, lalu masuklah orang yang nyuruh ini untuk membangun sebuah balas dendam. Karena kan kalau depresi, jadi kalau stres berkepanjangan tuh bisa menimbulkan depresi. Depresi itu kan dua hal, satu nyakitin diri sendiri, misalnya bunuh diri, yang kedua adalah menyakiti orang lain. Nah, tampaknya yang dipilih adalah menyakiti orang lain kan. Nah, berarti ini kan tahapnya udah cukup parah. Nah, lalu dia misalnya terpapar, ya saya menduga misal ada paparan, nah maka dia akan memilih cara balas dendamnya atau membalasnya dengan cara seperti ini gitu. Nah, pola itu dia pelajari kan berdasarkan peristiwa-peristiwa teror yang terjadi, yang nyerang sekolah-sekolah di berbagai negara, lengkap dengan nama, bahkan di media sosial si anak ini, kan itu ada
gaya foto yang persis sama dengan pelaku-pelaku yang melakukan gitu. Jadi misalnya agak ngangkat baju, agak bentuk meniru ya, itu niru persis dengan foto yang persis sama. Jadi dia pun menyandingkan kan. Jadi kita bisa lihat itu gitu. Dan artinya ini kok nggak kedeteksi gitu loh. Padahal kan jelas dia upload di media sosial. Oke, baik. Prof. Suparji, kalau kita berbicara mengenai anak ini kan sebenarnya banyak yang harus dipertimbangkan. Bagaimana kemudian ini lingkungan dan juga pola didik orang tuanya, kemudian juga bagaimana ia di sekolah, termasuk juga lingkungan bersama teman-temannya. Seberapa besar sebenarnya hukum di Indonesia mempertimbangkan hal tersebut untuk kemudian menentukan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini, Prof. Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.